Heho Pop gengs. Ini adalah kail tertua yang ditemukan di Alor NTT, berusia 51.000 tahun. Ini adalah alat tangkap suku Banjar bernama Sarakap. Mirip dengan alat tangkap milik orang Jambi bernama Lukah. Kemudian ini milik orang Riau bernama Tangguk. Namun perkembangan semakin jauh. Alat berburu ikan makin canggih dan hasil tangkapan pun makin banyak. Berikut adalah daftarnya. Pertama adalah alat pancing kail panjang. Sederhana saja cara kerjanya, seperti alat pancing kail di rumah kamu. Hanya saja yang ini, kailnya banyak dan berjejer di tiap sudut tali pancingnya. Mulanya para penangkap ikan ini menyiapkan kail dan umpan yang akan ditaruh di tiap benang panjangnya. Benang panjang ini akan berjajar di kail-kail besar yang akan dijulur. Lalu diturunkanlah ke laut. Didiamkan sejenak. Setelah itu, ikan-ikan akan terpancing dan memakan kailnya. Lalu dengan alat penarik, tali-tali akan ditarik naik secara otomatis. Dengan 4 sudut tali dan penariknya, jumlah ikan yang dipancing bisa lebih banyak didapatkan dengan hasil tangkapan yang besar-besar. Lalu secara otomatis akan melepaskan kail dari mulut ikan. Kemudian ikan-ikan ini akan dialirkan ke wadah khusus yang telah disiapkan. Hasil pancingan dengan alat ini tentu lebih banyak dari alat pancing bapak kamu. Ikan-ikan ini lalu dikumpulkan di penyimpanan es untuk siap didistribusikan. Dan tidak di sungai kecil atau di danau, alat ini digunakan di lautan dalam yang lebih luas, karena memang jangkauannya nggak kecil. Lebih canggih lagi, sebuah keramba raksasa, bentuknya bundar, di bawah ke tengah laut dengan kapal besar, bernama Ocean Farm One, milik perusahaan ikan salmon dari Norwegia yang bernama SalMar. Berdiameter 110 meter, panjang 69 meter, dan bisa menampung air sampai 250.000 meter persegi. Dioperasikan hanya oleh 3-7 orang, dan bisa menampung 1,5 juta salmon. Berbahan baja khusus yang tahan air, dan awet sampai 25 tahun. Ocean Farm One juga memiliki sistem otomatis yang membantu budidaya mandiri tanpa alat eksternal lainnya, seperti memberi makan dan memeriksa kondisi air. Tinggal diletakkan di perairan dan ikan yang terjaring akan berada di dalam jaring apung keramba ini. Dan untuk memanennya, SalMar memiliki tempat panen yang sama canggihnya, dengan proses yang panjang sampai kepada pengepakan. Jarang banget ada salmon yang mati dalam proses budidaya yang dilakukan oleh Ocean Farm One ini. Fasilitas serupa juga dimiliki nih sama Cina bernama Shenlan One. Membudidayakan salmon di habitatnya langsung memang menjadi tren di kalangan industri perikanan. Keramba raksasa ini dapat membudidayakan hingga 300.000 salmon. Selain hasil yang banyak, sehat, juga diklaim mengurangi kerusakan ekosistem yang dihasilkan penangkapan yang besar-besaran. Bukan hanya ikan, menangkap kepiting juga melibatkan alat canggih seperti ini. Mungkin kecanggihannya karena ukuran yang lebih besar dari yang biasanya. Bukan jaring, tapi kotak besi yang berisi umpan dilemparkan ke perairan lokasi penangkapan. Para penangkap kepiting ini tahu di mana lokasi terbaik untuk memanen kepiting yang banyak. Setelah dilempar ke dasar laut, alat itu ditinggal, didiamkan beberapa hari sebelum diangkat ke atas kapal. Hasilnya bisa sangat banyak, tapi juga kadang bisa sangat sedikit, tergantung musim serta cuaca, keberuntungan dan titik penangkapannya. Alat lainnya mungkin sama canggihnya, tapi lebih populer dan sering digunakan oleh nelayan Indonesia. Pukat harimau dan cantrang, yang sering disama-samakan tapi sedikit berbeda. Pukat harimau juga biasa disebut sebagai pukat udang, karena pertama kali hadir dikhususkan untuk menangkap udang. Dioperasikan dengan cara ditarik pada jarak panjang untuk menangkap ikan-ikan yang berada di daerah yang dilewati. Di dasar laut, pukat akan menyapu semua ikan yang dilewatinya, bahkan mungkin hampir semua spesies di dasar laut. Sedangkan cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara bergantian. Dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat. Kedua alat ini serupa, menyapu seluruh yang ada di dasar laut yang dilalui oleh jaringnya. Hal inilah yang membuatnya dilarang.
karena bukan hanya menangkap ikan, tapi bisa merusak terumbu karang, tumbuhan laut, dan ekosistem di bawahnya. Meski secara produktivitas memang sangat besar dan banyak. Di luar negeri, biasa disebut dengan trawl atau pukat harimau dan lebih besar lagi jalannya, menghasilkan kerusakan di dasar laut yang lebih besar lagi. Jala besar seperti ini menggunakan pemberat untuk membuatnya tenggelam ke dasar laut, juga sebagai pembatas dan sebagai penanda bagi petugas. Pemberat ini tidak jarang juga merusak apapun yang dilaluinya, menyapu semuanya tanpa dipilih dan disisa, membuat alat tangkap ini dilarang di banyak tempat. Bahkan ada modelnya yang seperti ini, jala yang sangat-sangat besar dengan pelampung berwarna kuning yang banyak sebagai penandanya, dan pemberat warna hitam yang membuat jala tenggelam sampai ke dasar. Jala akan diturunkan ke lautan, dan beginilah penampakannya di dasar laut. Beginilah saat ikan mulai terjaring masuk ke dalam perangkap. Setelah jala menyapu ikan-ikan di laut, maka jaring akan ditarik naik ke atas kapal. Hasil tangkapan akan ditampung di wadah yang sudah disediakan di atas kapal, dan langsung dibersihkan oleh petugasnya. Dengan mesin, ikan-ikan ini langsung dibelah dan dipotong-potong menjadi ikan siap olah. Akan ada bagian yang melakukan packingan, lalu siap jadi produk dan akan didistribusikan. Kerja yang panjang untuk makanan yang ada di meja kamu sekarang. Selain kepiting dan ikan, udang juga menjadi komoditas laut yang paling dicari. Maka tak pelak, penangkapan udang secara besar-besaran selalu terjadi, dengan memanfaatkan alat yang lebih canggih tentunya, atau lebih besar kapasitas tangkapnya. Dengan jaring jala perangkap yang sangat besar seperti ini, dilemparkan ke lautan dan ditunggu beberapa saat, lalu ditarik dari beberapa ujung talinya. Di bawah air, jalanya ini akan menjaring udang-udang yang dilewatinya, dan diangkat ke kapal. Jeratan jala telah berhasil menangkap banyak udang. Setelah itu akan dibersihkan, disortir, dan dikepak menjadi kumpulan udang beku, agar bisa disimpan lama untuk didistribusikan.